Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nurhayati Siregar, SEMAK, sebagai dosen mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi. Hari ini saya akan mempresentasikan penelitian awal dalam bidang akuntansi dan perpajakan. Latar belakang: di era pertumbuhan perekonomian yang sangat pesat ini, negara Indonesia menempatkan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Penerimaan ini akan digunakan oleh negara untuk membiayai segala bentuk keperluan negara seperti pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran negara, agar nantinya segera dapat menggerakkan roda perekonomian yang baik dan dapat mensejahterakan warga negaranya. Seringkali wajib pajak tidak taat pajak dikarenakan terdapat kesulitan baik dari proses pelaporan dan pembayaran. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Rumusan masalah: berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan sistem embedding berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KKP. 2. Apakah penerapan sistem e-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KKP? Apakah pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem embedding dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KKP? 4. Apakah pemahaman internet dapat memodernisasi hubungan antara penerapan sistem e-filing dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KKP? 5. Apakah pemahaman internet dapat memodernisasi hubungan penerapan sistem e-faktur dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KKP? Tujuan penelitian: adapun tujuan untuk dilakukan penelitian adalah mengkaji pengaruh penerapan sistem embedding terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KKP. 2. Menguji pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KKP. 3. Menguji pengaruh penerapan sistem e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KKP. 4. Menguji pemahaman internet dapat memodernisasi hubungan antara penerapan sistem embedding dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KKP. 5. Menguji pemahaman internet dapat memodernisasi hubungan antara penerapan sistem embedding terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KKP. 6. Menguji pemahaman internet dapat memodernisasi hubungan antara penerapan sistem e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KKP. Manfaat penelitian. Manfaat teoris: hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun wawasan ilmiah kepada penulis dan pembaca mengenai pengaruh penerapan sistem embedding, e-filing, dan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang pemahaman internet sebagai variabel modernisasi pada KKP. 2. Manfaat praktis: bagi penulis, penelitian ini merupakan aplikasi teori yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan agar dapat mengetahui pengaruh penerapan sistem embedding, e-filing, dan faktur terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variasi modern pada KKP. Tujuan tinjauan pustaka, kerangka konsepsional dan hipotesis penelitian. A. Tinjauan pustaka penelitian terdahulu dalam pelakuan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Embedding, e-filing, dan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel modernisasi pada KKP. B. Kerangka konsepsional pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar saat ini. Penerimaan pajak dapat meningkatkan pembangunan penyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, maka pajak dianggap sebagai sumber penerimaan paling potensial bagi negara. C. Hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang menunjukkan duga tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis masih merupakan praduga dan oleh karenanya hipotesis masih harus diuji kebenaran.
Metode penelitian. Jenis rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian survei. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menuju hubungan antara variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Penelitian ini yang juga menggunakan variabel modernisasi, yaitu tipe variabel-variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen yang variabel dependen yang mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel. B. Populasi dan sampel. Populasi adalah suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakter tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. C. Variabel penelitian. Variabel dependen adalah jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau ketiga, wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak, terutama membayar tunggakan dan menyetor kembali surat pemberitahuan. Metode pengumpulan data. 1. Kuesioner. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada sampel penelitian yang bersangkutan. Kuesioner yang disebarkan berupa daftar pernyataan mengenai masalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Kuesioner diberikan kepada wajib pajak yang pernah menggunakan sistem M-filing, dan M-faktur yang terdaftar di KKP Pratama. Di dalam kuesioner terdapat petunjuk pengisian supaya memudahkan responden untuk menjawab pertanyaan. 2. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen bentuk tulisan misalnya harian, sejarah, kehidupan, kriteria biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang membentuk gambaran misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Kesimpulan. Penelitian awal di bidang akuntansi dan perpajakan menunjukkan bahwa pemahaman yang baik mengenai akuntansi dan perpajakan